Maaf, lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Santri sekalian, saya melihat keadaan di negeri kita ini. Saya beberapa kali ke Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Timur, Palangkaraya, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sampit, Kalimantan Utara, Kaltara. Nah, di Kalimantan itu ada 3 negara. Ada Kalimantan, Indonesia, ada Kucing, Sarawak, masuk Malaysia, ada Brunei Darussalam. Tanahnya sama persis. Jadi satu pulau, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam. Yang paling kecil Brunei Darussalam, merdeka baru tahun 84 kalau tidak salah. Yang paling duluan merdeka Indonesia, terus Malaysia. Itu semuanya di Kalimantan. Jadi kalau ke Kalimantan Utara itu, Kaltara yang baru jadi provinsi terakhir, itu ada perbatasan situ. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok Kalimantan atau Indonesia itu miskin sekali? Dan mengapa Brunei Darussalam itu sangat makmur? Penduduknya sangat kecil sekali, cuma ratusan ribu. Penghasilannya sama dengan Indonesia. Malah dia punya kilang minyak yang sangat kecil sekali. Malaysia juga sejahtera, lebih dari Indonesia. Padahal tanahnya sama. Tanahnya sama di satu pulau, tapi yang termakmur Brunei Darussalam. Mereka di situ dijamin semua, pendidikan, kesehatan, semuanya dijamin. Tapi di Indonesia keadaannya seperti ini, semakin sulit. Lalu saya ketemu dengan beberapa orang seperti di Brunei itu. Kenapa kok bisa seperti ini Brunei? Tak sama ajar, pendidikan sama ajar, kesehatan tak sama ajar. Kalau di sini kesehatan orang flu saja 100.000 tidak cukup. Pendidikan mahal di Indonesia itu, mahal sekali. Apalagi sekolah-sekolah swasta, mahal sekali. Di Indonesia katanya pendidikan 12 tahun. Wajib belajar 12 tahun. Tapi wajib belajar kenapa masih ditarik sumbangan? Paksa suruh masuk, tapi kita suruh majar. Nah, ini kan tidak logis. Ternyata saya tanya kepada mereka, kenapa kok seperti ini?
Mereka imam-imam masjid itu di situ, dan ada qadhi di situ, hakim lah kalau di sini. Itu jawabannya sama. Yang pertama jawaban mereka, kenapa kok seperti itu? Taqwallah, jawaban mereka itu. Yang kedua, hubbul Quran. Yang ketiga, az-zakiyah, cerdas. Jadi kesimpulannya, kenapa mereka kaya itu? Karena mereka dekat kepada Allah. Jadi semuanya Allah, semuanya Allah, semuanya Allah. Kalau seperti di sini sudah tidak mengandalkan Allah, sudah tidak mau kepada Allah, hanya berdasarkan data, berdasarkan analisis, berdasarkan riset, berdasarkan kajian dan sebagainya. Lebih percaya kepada riset daripada kepada Allah. Nah, itu persoalannya. Nah, kalau kita tarik kepada Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin tetapi mereka mendustakan, fa akhadnahum bidzunubihim. Walakin kadzabu fa akhadnahum bidzunubihim. Jadi sebetulnya kalau kita takwa kepada Allah itu, ini sudah ayat yang sudah berulang kali. Kita akan mudah. Dalam kajian psikologis, nah ini saya hubungkan dengan kajian psikologis. Ada dalam kajian psikologis itu ghaniyun wa sa'id, kaya dan bahagia. Ada orang kaya tapi tidak bahagia. Ada orang bahagia tapi tidak kaya. Saya menemukan beberapa literatur bagaimana caranya agar supaya kaya dan bahagia. Di sini paling tidak ada 4. Yang pertama, at-tarkizu 'alal amaliyah. At-tarkizu 'alal amaliyah. Fokus pada proses. La 'alan natijah. Bukan kepada hasil. Jadi yang diperhatikan prosesnya. Kalau prosesnya baik, hasilnya kemungkinan besar baik. Kalau prosesnya tidak baik, hasilnya tidak baik. Banyak contohnya. Sekarang begini saja sudah. Nah, kita tidak menghubungkan dengan materi. Coba saja kita hubungkan dengan cari ilmu. Santri, kalau prosesnya baik itu hasilnya pasti baik. Tetapi orang cari ilmu yang asal-asalan dapat apa kira-kira? Jadi at-tarkiz 'alal amaliyah, fokus pada proses. Seperti apa proses mencari ilmu? Seperti apa proses ibadah? Ibadah kita teroleh ganjaran. Prosesnya harus baik. Salat kita supaya dapat pahala, prosesnya harus baik. Wudhu tidak asal-asalan, tepat wudhunya, takbirnya tepat, fatihahnya tepat, surahnya tepat, rukuk sujudnya tepat, tumakninah, itu dapat. Tapi orang sekarang itu mengejar hasil, terosokiyah jalan pintas, terosokiyah jual rokok tanpa cukai, terosokiyah nyogok, terosokiyah dan sebagainya. Itu kan tidak memperhatikan proses. Jadi kalau prosesnya harus jalan pelan, ya pelan. Sekarang hubungan saja
mencari ilmu ini apa? Proses at-tarkiz alal amaliyah ini kita hubungkan dengan sekolah. Kalau kita mau dapat juara, prosesnya diperhatikan. Apa prosesnya? Yang pertama, belajarnya tekun. Yang kedua, disiplin waktu. Yang ketiga, misalnya berdoa dan sebagainya. Ada sebuah manajemen, ya, manajemen marketing manajemen. Dan mau terlalu harusah. Orang yang dagang ini kan harus ada prosesnya. Bunyi pas masuk toko, pas garus. Tidak. Ada prosesnya. Saya contohkan ya. Ini tadi Ghaniyan Wasaid yang pertama. Saya hubungkan dengan cari ilmu, saya hubungkan dengan kaya, saya hubungkan dengan garus, laris. Yang pertama ternyata dalam kajian religion psikologi, dalam kajian psikologi agama, marketing, dalam kajian marketing psikologi agama, dalam marketing agama, pertama, ini orang barat mengatakan, yang pertama apa? Pray, berdoa. Sini orang buka toko doa kada. Buka toko doa. Orang ini buka bersiang, kelopak doa. Saya mencoba di toko di Malang itu, masing-masing etalase itu di tempat di mana karyawan itu lewat, saya sabain doa. Allahumma ja'al awwala yawmina hadza salaha wa awsatuhu falaha wa akhirun najaha. As'aluka khairad dunya wal akhirah. Saya kasih. Itu kalau pakai. Kuni lewatin tak ya bas. Allahumma ja'al awwala yaumi hadza salaha wa awsatuhu falaha wa akhirun najaha. As'aluka khairad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan di awalnya beruntung, di tengahnya untung, di akhirnya untung. Saya mohon kebaikan dunia akhirat. Jadi selalu dikaitkan dengan Allah. Coba kita makan saja. Enggak doa makan mau makan bos cek nyaman kelopan ngedang itu. Langsung set. Kelopain ke Allah. Padahal kita itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Semua gerak kita ini 24 jam itu harus menghasilkan pahala, harus memproduksi pahala. Kita akliya sibada kenjerna, kita ngabas sibada kenjerna, kita mendengarkan sesuatu kenjeran saya masuk. Kita mengatakan sesuatu sibada kenjerna. Ngakan sibada kenjerna, teduh sibada kenjerna. Bukan hanya sholat. Jadi semua perbuatan kita, gerak kita itu, seperti yang saya terangkan di sini, gerak itu kan ada 3. Ada gerak apa? Gerak mekanik, gerak logis, gerak agama. Gerak mekanis itu begini, gerak mekanis. Gerak sacientific, misalnya barang masuk akal, ini kan langsung begini, tak usah soroda. Itu lihat tekerjat, itu kan mekanis itu. Kecil tekerjat, itu mekanis. Gerak mekanis. Gerak refleks. Sholat misalnya, langsung begini, tak usah soroda, tak usah mikir dulu sudah ini ya. Ada gerak apa? Logis, gerak logika, berdasarkan pemikiran. Misalnya akan memilih barang, sampai pergi ke pasar, mau pilih jilbab, pasti mikir pasti itu. Apa warnanya, apa motifnya, apa kainnya, apa harganya, pasti mikir. Yang ketiga, gerak religius.
gerak apa? Gerak agama. Kita akui ini surah Gusti Allah apa tidak? Itu. Surah Gusti Allah apa tidak kita akui? Jadi kuli kita itu harus surah Gusti Allah, harus karena ada perintah dan karena ada larangan. Kita menghindar karena ada larangan, kita maju karena ada perintah. Saya hari apa itu kemarin? Hari Ahad. Ada komunitas, bukan organisasi karena tidak ada ketuanya. Namanya Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Itu anggotanya ada profesor teknik perkapalan, ada dai nasional terkenal, mungkin panjenengan tahu, Insinyur Andre Kurniawan, sering muncul di itu. Ada dari DDI, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Ya mohon maaf, ini salah satu minusnya ya, salah satu minusnya. Mereka kalau bicara tauhid terus pokoknya. Jadi kelompok itu berjuang bagaimana kira-kira lah Indonesia itu menjadi baik. Ada beberapa usaha antara lain kepemimpinan ulama misalnya. Antara lain juga kembali kepada UUD 45 yang murni, bukan yang sekarang. Mereka baik. Cuma kadang-kadang, mohon maaf ini saya sebut ya, kesopanannya kurang. Misalnya contohnya, Tajuk Ban Serban ada ini. Ustadz itu, Tajuk enggak ini punya suara Gusti Allah kira-kira. Nah itu kan lapar sudah. Maksudnya montoju suara Gusti Allah enggak sampean itu maksudnya. Begitu. Mungkin mohon pada santren saja ya Tuhan. Malah hadis itu mengatakan, saya ngasih contoh, jangan menjulurkan kakinya ke hadapan temannya. Hadis ada itu. Mungkin benda ini lumayan kan ya, kebudi, ada orang yang ngolong. Nah, itu biasa itu. Jalan langsung. Tak kata begini. Dan kita kan kayak begini. Lebat. Tak kata begini. Nah, itu hal kecil. Jadi bagaimana apapun saja kudu isra Gusti Allah. Akal lebih isra Gusti Allah. Tidak remah akal lebih isra Gusti Allah itu kira-kira. Tak pamer ke kelambina. Saya tanya ini ya, tapi saya tidak melarang ya, tak melarang. Orang yang ke pengantin, ngakui lep-kelep dan sebagainya itu ngakui songkel, gini sebagainya. Itu kira-kira surah Gusti Allah kenapa enggak? Surah kelambina itu kira-kira tak usah dijawab. Karena ini sudah perempuan semestinya seperti itu. Dari rumah caranya sampean munting pengantin, laki bini tinggal pengantin, terus kalambinga itu, tapi atas nama Gusti Allah, budak genjerna. Cara dari rumah, caranya. Apa kan tanah ingin pakaian manten, tetapi ada pahalanya. Nah kadang-kadang kita pakaian itu oleh dosa. Makanya salah satu syarat pakaian muslim selain menutupi aurat dan sebagainya itu salah satunya adalah setong ini yang tidak pernah dijawab oleh mahasiswa adalah dipakai karena Allah. Itu tidak. Yang pertama, syarat busana muslim. Yang pertama apa? Bahannya bukan dari sutra mun lake.
Ya. Yang kedua, menutupi aurat. Yang ketiga, tidak transparan, kan ya? Yang keempat, tidak ketat, tak ingat lepet. Ya. Yang kelima ini apa? Dipakai karena itu yang lopah mahasiswa itu. Saya tanya Aki masa S1, masa S2, tak pernah dijawab yang kelima itu. Asal kok ada ini misalnya. Ini karena Allah, kenapa enggak kira? Kok udah nyerah sangkau kayak ini? Harus dipikir sampai ke sana. Jadi setiap akuli, setiap akedep pun bisa dalam apa namanya detak jantung kita itu, detak jantung kita. Setiap tarikan dan hembusan nafas, kau tuh menghasilkan harus memproduksi pahala. Itu ideal, pun bisa. Dalilnya itu tadi. Apa konsekuensinya? Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuru yaumil qiyamati a'ma. Orang yang tidak berpaling dari Allah, orang yang berpaling dari Allah, hidupnya akan sulit. Walaupun kaya susah. Nah, ini yang kita harapkan, kaya tapi tak susah. Kaya tapi bahagia, bahagia tapi kaya. Kaya itu tidak usah banyak apa? Harta. Saya lanjutkan. Yang kedua dari Ghaniyun Usaid itu al-istimta'u bi kulli khutwatin zakiyah. Al-istimta'u bi kulli khutwatin. Menikmati setiap langkah. Setiap langkah dinikmati. Menikmati setiap langkah, setiap proses itu dinikmati. Misalnya awal jual sampean. Oh, sebentar. Saya saya cancel dulu ini. Manajemen marketing saya lanjutkan. Tadi apa itu? Yang pertama? Bukan. Marketing, penjualan. Apa? Berdoa, pray. Ada 8 P. Yang pertama doa, pray. Yang kedua, parent. Orang tua. Saya mengumpulkan video-video tentang bagaimana anak ini ke orang tua. Di dalam Quran itu begitu off saja sudah. Itu sudah termasuk durhaka dengan segala tingkatannya. Orang tua. Hati-hati orang tua itu. Saya lalu bertanya begini, muntah apa sekarang tua? Itu Pak. Kau dia mereka tak apa sekarang tua? Mari si badai ini saya tak apa sini tulioba. Bang pakai orang tua na badah, maklum mengembirakan orang tua hasil orang medu. Saya pesan ke santri, bagian yang wali-wali ya, wali-wali santri tanya Aki ke anak buahnya itu. Tanya Aki. Sambian apa sekarang sempurna. Saya sebelum Ramadan pulang pesan kepada anak-anak itu. Saya nggak hapus saya. Orang tua. Kadang kareng tuana janggal, tapi kareng lain. Kayaknya ke guru begini ke guru itu. Tapet begini sampai. Tapi kareng tuana jualan. Menseroban. Hati-hati. Sampai Gusti Allah adabu hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Derita di atas derita. Guru tidak ada derita di atas derita itu. Muareta saya peras. Iya, derita di atas derita ada. Tidak ada. Entar zara wali bandain. Tapi yang sempurna, kupurna takar banyak. Repuna tak kata
Ya, pada setahun sekalian mun telasan kun. Nyelase. Kun nyoba kembang nyelase. Jadi parent, orang tua, produknya harus bagus. Tak bucok, tak barui, tidak kadaluarsa. Yang keempat, please, tempat. Oh, Luptara ini bagus tempatnya sudah. Atau kurang bagus ke Dejo Sekone. Pertelon itu. Tok Sewu itu bagus tempatnya. Apalagi Kemesan misalnya. Yang berikutnya itu price. Harga. Harganya paling tidak sama. Paling tidak sama harganya. Tak larangan. Orang larangan 500 ya dina. Yang berikutnya people, orang, pelayannya. Jangan seperti, mohon maaf, toko-toko kita itu. Atau nyirinso, kamar inson ki, kesak, kalau TV kesak. Tapi kalau seperti Indomaret, mana rinsonya? Oh di sana Pak, ya terakhir. Begini yang sini. Mau di sini, wah bisa. Nah ini, people. Terus yang berikutnya, promotion. Nama itu termasuk promosi. Kira-kira mana yang lebih tertarik dikasih nama Muhammad dan kasih nama Buter? Nah itu. Jadi, makanya anak-anak ini banyak orang-orang kampus itu pasti banyak, hampir semua karyawan kampus itu minta nama ke saya. Soalnya saya mau nanti nama itu maknanya bagus, keren, salpa. Ada yang terakhir kemarin anaknya lahir. Saya kasih nama Lalemak pilihan. Oke. Dan saya beri nama adalah salah satunya beri nama Altaf Jauhar. Tak berarti menarik dah. Ketika ia dengan bahasa Mesir, Altaf Gauhar. Oh itu saya pilih. Orang Mesir itu kan jim itu jadi G. Mun Arab kok jadi G. Galah Rasulullah. Mun Mesir Gamal. Apa nyamain Jamal? Tak kira-kala ada. Nyamain Gamal, kalah pasti itu. Nah, itu ciri-ciri orang modern itu, santri modern, santri milenial. Ada lagi santri sini minta nama ke saya itu, ayahnya namanya Habib. Dosen bahasa Inggris, guru bahasa Inggris di sini. Lo tahu pasti sampai anggap itu. Dan saya beri nama bahasa Inggris, Goodwill Habib. Nah, Goodwill itu niat yang baik kan ya? Itu yang kalah itu. Nah, nama saja sudah mengandung promosi sudah. Nah ini, itu marketing ya. Khadijah, mun ke artis tak tertarik. Ketika dikasih nama Inul Daratista, tertarik pas. Namanya kan Khadijah Inul itu. Coba jadi Inul Daratista. Le mana itu? Roy Martin, namanya itu Abdullah salah itu. Bakar Roy Martin. Artisnya nama Abdullah, tak baju dah. Seperti yang sering didengar, kita dengar ceramah-ceramah itu. Ada nabi di Cirebon, namanya Tukimen. Ada nabi namanya Tukimen.
Pas sallallahu ala tukimin kan tak menarik. Itu. Jadi nyama sesal Pak, kira-kira yang milenial begitu, tapi artinya at-tafaul, mengharapkan kebaikan dari Allah, tafaul itu. Makanya orang kalau rata-rata kalau orang Islam itu Ahmad Muhammad, itu karena berharap tafaul, berharap kebaikan. Ketika saya ngajar di mana, di An-Nokoyah ini, Universitas An-Nokoyah, namanya oke semua. Semuanya hampir nama Arab. Nama Arab. Walaupun bukan Arab, tapi ada maknanya. Ketika ngajar di Universitas di Malang, Sanyoto, Toyo, apalagi Bambang, ya mungkin ada artinya itu. Normalita, bermakna ya enggak apa-apa. Bambang Yudhoyono, Yudo itu perang. Tapi pada putra Kiai Nyaman Ghazi, kan pada perang gitu. Sudah. Terusnya itu al-istimta'u bi kulli khutwatin. Menikmati setiap langkah. Ada sampean oleh sampaan sama. Dinikmati itu. Rasa-rasakan. Duh macam nyaman. Cek lopen doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Makan saja dihubungkan dengan siapa? Dengan Gusti Allah. Yang ketiga, al-infisalu bil ihtiyajatil maliyah. Al-infisal bil ihtiyajil maliyah. Harus terpisah, putus dari kebutuhan terhadap finansial. Jangan uang dijadikan kebutuhan pertama. Tapi apa yang dijadikan kebutuhan pertama? Allah yang dijadikan kebutuhan pertama. Kalau tidak baca bismillah kan berarti kenyang kada. Benih Allah kada. Tapi kalau bismillah Allah didahulukan, bukan kenyang. Al-infisal bil ihtiyajatil maliyah, harus putus dari kebutuhan finansial. Yang keempat terakhir, al-indibatu ala nafsil mutaghayyirah. Al-indibat ala nafsil mutaghayyirah, membatasi nafsu yang bergejolak, yang berubah-ubah. Nah, ini menekan. Kita terus A, terus B. Kita misalnya pagi-pagi pengen nasi goreng, tidak ada nasi goreng, yang ada pecel, ya pecel sudah. Malam-malam pengen, siang-siang pengen bakso, tidak ada bakso atau uangnya terbatas, ya sudah seadanya. Nah, itu artinya apa? Al-indibat al-nafsil mutaghayyirah, membatasi jiwa yang atau nafsu yang berubah-ubah. Ini terus kelampi misalnya, kok banyak kelampi, tak melihat. Nah, ini muntaro kaya, ya, ghaniyun wa sa'id. Yang pertama apa tadi? At-tarkiz alal amaliyah, fokus pada proses. Yang kedua, al-istima' bi kulli khutwatin, menikmati setiap langkah. Setiap dikunya masang kelambi, akaca, dinikmati, melihat wajahnya sendiri dinikmati. Alhamdulillah. Makanya itu ada doanya apa itu? Allahumma kama, iya. Ya Allah kok ratin, ya Allah kok ganteng, lengkap dan sebagainya.
Buat sampai anak peker. Cuma Gusti Allah kebayang kok ya. Jangan. Oleh pakun, tak cak kebater, pakun oleh. Jangan khawatir. Iya. Ini bukan guyon, serius ini, oleh. Dan tidak harus reng laki nyereng bini nyereng laki. Siapa yang melamar Rasulullah? Laki apa bini? Iya, saya takut aja yang melamar itu. Nekat, orang sekarang nekat. Jangan nunggu, jangan apa namanya? Jangan nunggu bola, jemput bola. Jemput bola. Ini cerita sedikit ya. Ada seorang sahabat, itu kalau ada gambarnya di hadis itu, ya bukan apa namanya, bukan idaman wanita lah kira-kira seperti itu, seorang sahabat. Terus dibawa oleh Rasulullah melamar seorang gadis yang katanya cantik sekali. Ikibah. Pas saya keluar bun si bini itu. Kebala bahwa akan melamar putrinya. Disangkanya yang akan melamar itu Rasulullah. Perak setengah mati itu. Ternyata saya melamar itu bukan idaman lagi, bukan idaman wanita. Tanda, embun itu tanda, benaran tanda. Ternyata embun itu tanda, tapi saya tidak ahan-ahan, walaupun ingat itu orang itu. Coba ada kira itu. Ya. Jadi ini orang membaca penampilan, tidak membaca Allah. Istilah saya itu tidak mengandalkan Allah, tapi mengandalkan materi. Yang ketiga, al-infisal bil ihtiyajatil mali, putus dengan kebutuhan finansial. Uang bukan hal pertama. Yang keempat, al-intibat ala nafsil mutaghayyirah, mengekang keinginan yang berubah-ubah. Tuh. Mudah-mudahan kita kaya dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.